Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Selamat datang dalam forum debat akademik yang akan membedah salah satu transformasi terbesar dalam dunia bisnis modern. Hari ini kita dihadapkan pada mosi yang sangat krusial, yaitu media sosial telah menggantikan efektivitas media konvensional sebagai saluran utama komunikasi pemasaran terpadu. Di era di mana batas digital semakin bias, apakah media konvensional benar-benar telah usang? Ataukah mereka justru memegang kendali yang tidak bisa dijangkau oleh algoritma digital? Di sisi kanan saya telah siap kelompok 1 sebagai tim pro yang diperkuat oleh 7 pembicara utama. Sementara di sisi kiri saya telah hadir kelompok 2 sebagai tim kontra yang juga diwakilkan oleh 7 pembicara terbaiknya. Aturan main hari ini sangat ketat. Setiap pembicara diharapkan memberikan argumen yang padat, berbasis data, eksploratif, dan langsung menusuk pada esensi materi. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita buka babak pertama. Saya persilakan pembicara 1 dari tim pro untuk menyampaikan landasan argumennya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kami di sini sebagai tim pro. Kami di sini dengan keyakinan penuh bahwa lanskap komunikasi pemasaran telah berubah secara fundamental. Mengapa kami katakan demikian? Karena konsumen tidak lagi hidup di ruang tamu sambil menonton TV ataupun membaca koran. Mereka hidup di genggaman tangan 24 jam gawai. Dengan berdasarkan data digital, rata-rata masyarakat menghabiskan total 3 jam sehari berada di media sosial. Menurut pemasaran terpadu atau IMC, menuntut kita untuk berada pada audiens. Media sosial bukan lagi sekedar alternatif melainkan jangkar strategis kepada media sosial bukan lagi sekedar alternatif melainkan jangkar utama strategi komunikasi pemasaran saat ini. Melalui personalisasi, media sosial media sosial mampu memotong jalur distribusi pesan yang tidak efisien langsung kepada jantung konsumen. Selain itu, kebutuhan konsumen secara real time menolak kenyataan bahwa media sosial telah menggeser media konvensional adalah bentuk penyangkalan terhadap evolusi perubahan konsumen itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saudari moderator. Kami dari tim kontra, kami sejatinya tidak sependapat dengan tim pro. Kesalahan utama mereka adalah menganggap bahwa semakin lama seseorang menggunakan media sosial, maka semakin efektif pesan pemasaran diterima. Memang benar banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Namun apa yang sebenarnya mereka lakukan? Sebagian besar hanya mencari hiburan, berinteraksi dengan teman, atau sekedar menggulir layar tanpa benar-benar fokus. Akibatnya, banyak iklan atau pesan pemasaran dianggap sebagai gangguan dan sering dilewati dalam hitungan detik. Sebaliknya, media konvensional seperti billboard di pinggir jalan atau iklan televisi masih memiliki pengaruh yang sangat kuat. Media ini dapat memberikan kesan bahwa sebuah merek lebih besar, lebih terpercaya, dan lebih profesional. Banyak konsumen secara tidak langsung menilai bahwa perusahaan yang mampu beriklan di media konvensional memiliki kondisi keuangan yang baik dan beroperasi secara resmi. Karena itu, meskipun media digital semakin berkembang, menurut kami dari tim kontra, peran media konvensional dalam membangun kepercayaan dan citra merek tetap sulit untuk digantikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Namun kami dari tim pro tidak setuju dengan argumen yang dilontarkan oleh pihak kontra. Pihak kontra mengabaikan fakta bahwa biaya promosi di media tradisional seringkali mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Sebagai contoh, satu slot iklan TV berdurasi 15 detik mengeluarkan biaya sebesar ratusan juta. Padahal banyak penonton yang langsung mengganti saluran saat iklan ditayangkan. Berbeda dengan media sosial, untuk pemasaran yang dilakukan di media sosial menggunakan biaya promosi yang jauh lebih fleksibel. Kita bisa mengatur anggaran yang mau kita keluarkan. Dengan anggaran yang lebih kecil, perusahaan sudah bisa menjalankan kampanye pemasaran dan melihat hasilnya secara langsung. Oleh karena itu, media sosial menjadi pilihan yang lebih efisien. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar, tapi dapat mengalokasikan anggaran secara lebih terstruktur dan fleksibel. Terima kasih.
Fleksibilitas media sosial sebenarnya bisa berarti ketidakpastian. Ketika banyak brand kecil memakai sistem yang sama, pasar menjadi jenuh. Sehingga orang mulai bosan melihat iklan. Akibatnya iklan seperti biaya berklik terus meningkat karena persaingan semakin ketat. Jadi media sosial tidak selalu murah seperti yang dibayangkan. Di sisi lain, media konvensional yang memang membutuhkan biaya besar, tetapi justru menjadi penyaring alami antara perusahaan yang serius dan yang tidak. Perusahaan besar beriklan di media cetak atau acara besar biasanya sedang membangun citra merek jangka panjang. Berbeda dengan media sosial. Citra ini tidak mudah hilang hanya karena perubahan algoritma atau kebijakan platform digital. Rekan kontra menyebut data media sosial penuh dengan ketidakpastian. Padahal faktanya, justru media konvensional yang mengandalkan estimasi buta. Bagaimana Anda mengukur efektivitas sebuah baliho di jalan raya? Apakah Anda menghitung setiap pengendara yang menengok? Tentu saja tidak. Anda hanya menggunakan estimasi populasi lalu lintas dari dinas-dinas terkait. Media sosial memberikan data konkret, berapa mata yang melihat, berapa jari yang mengetik, dari daerah mana mereka berasal, berapa usia mereka, hingga produk apa saja yang akhirnya mereka beli. Data analitik ini memungkinkan proses optimalisasi kampanye berjalan dinamis setiap harinya. Kami tidak menebak-nebak efektivitasnya, tapi kami membuktikannya lewat angka di dashboard analitik. Menurut kami, kita perlu lebih kritis melihat angka di dashboard analitik digital. Banyak klik dan impresi bisa berasal dari bot, klik farm, atau klik yang tidak disengaja, sehingga belum tentu mencerminkan minat audiens yang sebenarnya. Selain itu, aturan privasi yang semakin ketat seperti pembatasan cookies dan pelacakan iOS membuat data penargetan digital semakin kurang akurat. Karena itu, terlalu bergantung pada data pihak ketiga dalam strategi bisnis memiliki risiko yang cukup besar. Sebaliknya, media konvensional yang diaudit oleh lembaga independen seperti Nielsen menawarkan data audiens yang lebih stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang perlu saudara-saudari ketahui bahwasannya IMC pada dasarnya adalah tentang dialog bukan monolog. Media konvensional memaksa konsumen jadi pendengar pasif. Sedangkan yang harus dilihat dari saudara-saudari bahwa faktanya media sosial membalikan itu, di mana media sosial lebih memberikan ruang terhadap konsumen. Konsumen bisa langsung bertanya, memberikan ulasan, berdiskusi, bahkan membeli dalam satu platform. Hal ini menunjukkan interaksi yang menciptakan brand intimasi, yaitu kedekatan emosional yang mengubah pembeli untuk bisa menjadi promotor sukarela bagi brand kita. Jadi, media sosial bukan sekedar menyediakan iklan, tetapi ini tentang membangun hubungan antara brand yang kita miliki dengan konsumen. Baik, terima kasih untuk tim Pro. Menurut kami, meskipun media sosial kemungkinan interaksi langsung, hal ini juga memiliki risiko besar. Komentar negatif atau kesalahan kecil dari perusahaan dapat dengan cepat menjadi viral dan merusak reputasi bisnis. Di media sosial, perusahaan sulit menghadirkan opini publik, sementara itu media konvensional memiliki proses penyaringan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga pesan yang disampaikan lebih terkontrol dan profesional. Karena itu, media konvensional dianggap lebih aman untuk menjaga citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Mari kita lihat realitas pasar saat ini. Konsumen, khususnya generasi muda, tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi ataupun membaca koran. Mereka itu menghabiskan waktu sebagian besar di media sosial. Karena itu, wajar jika influencer dan KOL menjadi bentuk keputusan pembelian dibandingkan iklan konvensional. Media konvensional hanya menyampaikan pesan satu arah. Konsumen tidak bisa bertanya, berdiskusi, atau melihat pengalaman pengguna lain secara langsung. Sebaliknya, media sosial menawarkan interaksi dua arah yang memungkinkan konsumen memperoleh informasi lebih cepat dan lebih relevan. Ketika seorang influencer mengulas produk, audiens dapat langsung melihat komentar, testimoni, hingga pengalaman pengguna lainnya dalam waktu nyata. Selain itu, influencer memiliki hubungan emosional dengan pengikutnya yang tidak dimiliki oleh iklan televisi ataupun koran. Rekomendasi yang datang dari figur yang diikuti setiap hari terasa lebih dekat dan lebih meyakinkan dibandingkan iklan konvensional yang hanya muncul beberapa detik di layar.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak merek saat ini lebih memilih berinvestasi pada influencer marketing karena terbukti mampu meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan audiens dan penjualan secara lebih cepat, secara terstruktur dibandingkan media konvensional. Baik yang Anda sebutkan sebenarnya sudah mulai pudar dan digantikan oleh skeptisisme massa. Konsumen kini sadar bahwa para influencer tersebut dibayar mahal untuk memuji produk secara berlebihan. Dan sering kali berujung pada kekecewaan karena kualitas real tidak sesuai konten estetik. Ditambah lagi audiens digital berada dalam kondisi multi tugas dan gangguan konstan seperti notifikasi atau aplikasi lain sehingga retensi memorinya sangat dangkal. Sebaliknya iklan di media konvensional seperti penyiaran publik atau media cetak premium wajib mematuhi undang-undang periklanan dan kode etik yang ketat ketika dikonsumsi dalam momentum fokus seperti membaca majalah, hobi atau menonton bioskop. Media konvensional menawarkan kekuatan hukum, moral dan retensi memori jangka panjang yang jauh lebih superior. Pihak kontrak mengkhawatirkan rentang perhatian yang pendek di media sosial, namun mereka mengabaikan fakta bahwa format konten digital terus berevolusi secara adaptif. Format video pendek yang kreativitas, gamifikasi, dan pemanfaatan teknologi. Augmentasi realitas AR di media sosial justru berhasil mencuri perhatian audiens dengan cara menyenangkan. Kami tidak memaksa mereka menonton iklan, kami membuat mereka ingin terlihat dengan iklan tersebut secara sukarela karena konten yang menghibur advertisement media sosial konvensional yang tidak dapat adaptif terhadap perubahan psikologis audiens ini akan terkubur karena metode penyampaian pesan yang menonton ini menyebutkan persingkatan ini. Integrasi digital yang Anda sebutkan justru menjadi sangat rapuh ketika terjadi gangguan teknis atau serangan siber. Ketika satu platform digital mengalami down atau pemblokiran massal, seluruh rantai komunikasi dan penjualan Anda lumpuh total dalam sekejap. Disinilah media konvensional bertindak. Sebagai jangkar stabilitas dalam strategi omnichannel marketing, media konvensional seperti radio, media cetak, dan jaringan media luar ruang terus beroperasi secara fisik, tanpa bergantung pada koneksi internet. Mereka memberikan kehadiran fisik yang nyata dan konstan yang memperkuat ingatan konsumen di dunia nyata, menjabatani keterbatasan dunia digital yang maya dan rentan. Kasih. Oke, baik, mari kita bahas pilar penting AMC lainnya, yaitu integrasi ekosistem. Media sosial hari ini itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan ekosistem all-in-one yang menggabungkan komunikasi, hiburan, dan transaksi atau social e-commerce. Nah, kita bayangkan saja, kita mengeluarkan produk dan konsumen melihat produk kita di media sosial. Dan dalam hitungan detik itu, mereka bisa langsung memesan produk kita, langsung bayar di tempat dan lacak pengirimannya tanpa harus pergi keluar. Dan itu yang ditawarkan oleh media sosial saat ini. Sedangkan media konvensional, konsumen lihat iklan di TV, tapi mereka harus membutuhkan effort untuk pergi ke suatu toko untuk membeli produk tersebut. Dan jarak itu yang membuat konsumen urung untuk membeli atau terkadang malas untuk membeli produk karena hal itu. Lantas masih mau bilang media konvensional itu lebih efektif? Dengan cara seperti itu, kita sendiri yang mempersulit konsumen untuk membeli produk kita. Baik, terima kasih tim Pro. Tetapi rekan tim Pro terlalu berasumsi bahwa seluruh wilayah telah memiliki akses internet dan literasi digital yang merata. Padahal kenyataannya masih terdapat kesenjangan digital yang cukup besar sehingga banyak konsumen potensial, terutama kelompok usia lanjut, pembuat keputusan finansial senior, dan masyarakat di daerah pedesaan masih mengandalkan televisi nasional maupun koran lokal sebagai sumber informasi utama. Oleh karena itu, menggeser media konvensional berarti berisiko untuk mengabaikan segmen pasar tradisional yang memiliki daya beli tinggi serta loyalitas merek yang lebih stabil. Sebagai pernyataan akhir, tim kontra menegaskan bahwa tujuan utama pemasaran terpadu adalah membangun reputasi dan legitimasi merek yang kuat dalam jangka panjang. Dan media konvensional tetap menjadi pilar penting karena menawarkan
kredibilitas premium, jangkauan massa yang luas tanpa bias algoritma, serta kontrol reputasi yang lebih aman bagi perusahaan. Sehingga meskipun media sosial berperan efektif sebagai alat aktivitas dan komunikasi taktis, media tersebut dapat menggantikan posisi media konvensional sebagai fondasi strategis untuk pemasaran. Dengan demikian, kami dengan tegas menolak mosi ini. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumen yang sangat baik. Tim pro telah menjelaskan keunggulan pemasaran digital dari sisi efisiensi, interaktivitas, dan pemanfaatan data. Sementara itu, tim kontra berhasil menunjukkan pentingnya kredibilitas, jangkauan yang luas, serta pengaruh media konvensional dalam membangun kepercayaan dan citra merek. Berdasarkan penilaian terhadap kekuatan argumentasi, ketepatan data, serta kemampuan pertahanan pendapat selama debat, tim kontra dinyatakan sebagai pemenang debat pada mosi kali ini. Dari debat ini, kita dapat memahami bahwa pemasaran yang efektif tidak hanya bergantung pada satu saluran, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan berbagai media sesuai kebutuhan dan karakteristik target pasar. Dengan demikian, debat akademis pada hari ini saya nyatakan resmi tutup. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian seluruh peserta. Selamat siang.